Halo Sobat GS, ketemu lagi sama channel GS Tour Travel Official. Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar review dan sejarah tentang tempat wisata, kuliner, hotel, villa, sampai dokumentasi traveling. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram Gunawan Sejahtera, juga TikToknya di GS Tour Travel Cilegon, biar tidak ketinggalan info-info menarik seputar traveling. Kali ini Sobat GS bakal diajak untuk membahas sebuah rekomendasi wisata yang ada di Bandung. Kota Bandung, Jawa Barat telah dikenal sebagai salah satu tempat wisata yang bisa dicapai dari kota Jakarta. Akses jalannya yang mudah dan letaknya yang strategis membuat tempat wisata di kota ini menjadi pilihan lokasi liburan pada akhir pekan. Selain menawarkan ragam pilihan wisata yang variatif, Bandung memiliki segudang tempat wisata hit yang populer di 2022 ini. Bandung yang berhawa sejuk menjadi tempat yang cocok untuk sekaligus merelaksasikan pikiran. Namun tak banyak yang tahu ada sejumlah tempat wisata hit yang ramai dan populer di kalangan anak muda hingga dewasa. Berikut ini GS bakal rekomendasiin 5 tempat wisata yang ada di Bandung hit pada tahun 2022. 1. Jembatan Gantung Rengganis. Jembatan Gantung Rengganis menjadi destinasi wisata menarik di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Letaknya sekitar 50 km dari pusat kota Bandung atau 34 km dari gerbang tol Soreang. Lokasi Jembatan Gantung Rengganis berada di dekat kawasan wisata Situ Patenggang. Jembatan Gantung Rengganis memiliki panjang sekitar 370 meter, mengalahkan panjang Jembatan Situ Gunung di Sukabumi dengan 243 meter. Harga tiket bervariasi mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp100.000, tergantung pintu masuk dan jarak menuju jembatan. Dengan membeli tiket seharga Rp15.000 per orang, wisatawan hanya dapat mengakses Kawah Rengganis. Pintu masuknya berbeda dengan pintu masuk menuju Jembatan Gantung Rengganis. Tiket lainnya seharga Rp70.000 per orang. Pengunjung masuk melalui pintu menuju Kawah Rengganis dan berjalan cukup jauh menuju Jembatan Gantung Rengganis. Sedangkan tiket yang paling mewah, yakni tiket VIP seharga Rp100.000 per orang, wisatawan bisa langsung masuk dekat Jembatan Gantung Rengganis. Untuk harga normal, setiap jenis tiket dibanderol Rp25.000, Rp100.000, dan Rp200.000 untuk kategori VIP. Harga tiket tersebut belum termasuk ongkos parkir sebesar Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebelum melangkah di titian jembatan gantung, ada sejumlah peraturan yang perlu diketahui dan ditaati oleh wisatawan. Di antaranya wajib menggunakan peralatan keamanan, tidak berlari, tidak menggoyangkan jembatan, dan mengikuti panduan dari petugas. Setelah memperlihatkan tiket, petugas memasangkan sabuk pengaman di pinggang pengunjung. Petugas itu juga menunjukkan cara mengaitkan sabuk tersebut ke kabel besi di bawah pegangan jembatan. Saat itu pula wisatawan diwanti-wanti hanya boleh berada selama 15 menit di jembatan. Musababnya, banyak juga yang mengantri ingin naik ke jembatan. Jembatan Gantung Rengganis memiliki ketinggian sekitar 70 meter di ujung dan 40 meter di tengah. Ketika berjalan beberapa puluh meter di jembatan gantung itu, wisatawan akan merasakan jembatan bergoyang. Langkah pun melambat untuk menjaga keseimbangan tubuh atau mengambil gambar pemandangan lembah dan hutan. Jika memandang ke utara, wisatawan bakal melihat Kawah Rengganis dengan kabut yang menguap di udara. Dari jembatan itu pula, aktivitas wisatawan di Kawah Rengganis bakal terlihat. Di bawah jembatan terdapat aliran sungai yang berasal dari mata air panas di Kawah Rengganis. Aliran sungai itu pun disertai dengan pemandangan air terjun kecil. Sampai di ujung jembatan, petugas akan menawarkan 2 pilihan kepada wisatawan: melanjutkan perjalanan ke Kawah Rengganis atau kembali ke titik awal.
Apabila ingin ke Kawah Rengganis, perjalanannya tinggal 150 meter lagi dari ujung jembatan. Wisatawan sebaiknya membawa minuman dan camilan sendiri karena tidak ada pedagang minuman atau makanan di sepanjang jalur wisata jembatan gantung Rengganis ini, karena para pedagang terkumpul di area parkir. Ada pula tempat makan Kinara Resto yang terletak di dekat loket jembatan gantung Rengganis. Yang kedua, Floating Market Lembang. Floating Market Lembang. Tujuan wisata ini bisa dikatakan salah satu destinasi wajib saat berlibur ke Lembang, Bandung. Wajar aja sih, tempatnya bagus banget. Apalagi buat Anda yang suka berfotoria, banyak spot cantik di sini. Tempat wisata ini sepertinya memang ditujukan untuk wisata keluarga di Bandung. Sama seperti Jendela Alam, The Ranch, ataupun Dago Dream Park. Di sini kita bisa menikmati suasana kawasan yang tertata rapi dan alami. Banyak juga objek menarik yang bakal membuat si kecil senang. Selain itu, pada awalnya Floating Market Lembang tidak begitu luas, tapi sekarang sudah ekspansi dan memiliki banyak objek menarik baru. Nama Floating Market ini sepertinya merujuk pada stand tempat jualan makanan yang berada dalam perahu. Tapi jangan dibayangkan seperti pasar terapung di Lok Baintan atau Muara Queen di Kalimantan. Hanya tempat jualan aneka makanan saja yang ada di dalam perahu. Untuk menikmati kulinernya, kita tetap di darat di deretan tempat makan yang tersedia. Selain kuliner, di dalam area nanti kita bakal menemukan banyak spot menarik yang bisa kita nikmati bersama keluarga. Selain wahana permainan, di dalam area Floating Market juga banyak terdapat spot-spot indah yang bisa kita nikmati. Konsepnya sama seperti di Dago Dream Park, mengusung konsep tempat wisata keluarga yang unik dan lengkap. Untuk wahana dan permainan, sebagian besar Anda harus merogoh kocek lagi untuk tiketnya, tapi ada juga yang bisa dinikmati dengan gratis. Selain itu, ada juga wahana menarik yang ada di dalam Floating Market, seperti Kota Mini Lembang. Kota Mini Lembang adalah area tambahan yang terhitung baru dibangun. Di area ini kita bisa melihat miniatur kota yang indah dengan berbagai sarana. Area kota mini sepertinya lebih ditujukan buat anak sih. Anak-anak bisa masuk ke setiap miniatur bangunan dan melakukan aktivitas yang sudah disiapkan di sana. Kyotoku Floating Market. Anda juga bisa menyewa kostum kimono Jepang ataupun kostum tradisional Korea. Penyewaan ini sudah termasuk aksesoris dan sepatu juga loh. Rainbow Garden Lembang. Rainbow Garden Lembang juga termasuk area yang baru dibuka di Floating Market. Area ini berupa hamparan bunga-bunga cantik yang tertata rapi. Banyak sekali terdapat spot indah untuk berfoto. Tentunya bakal bisa memuaskan kenang-kenangan dari liburan Anda. Pokoknya siapkan saja space yang cukup dalam kamera atau smartphone Anda untuk berfoto. Di dalam Rainbow Garden kini menghadirkan wahana baru, yaitu Rainbow Slide. Wahana semacam ini baru pertama kalinya ada di Bandung. Wahana ini cukup viral dan jadi perbincangan banyak orang karena warna-warni yang cantik dan menawarkan sensasi meluncur yang seru. Untuk masuk ke Floating Market Lembang, Sobat GS perlu menyiapkan Rp30.000 per orangnya. Namun, jika ingin menikmati asiknya meluncur dari Rainbow Slide Lembang, tiketnya dijual terpisah. Hanya dengan Rp30.000, kamu bisa merasakan satu kali meluncur dengan durasi sekitar 13 detik dari atas sampai ke bawah. Jika ingin meluncur sampai puas, kamu bisa membayar Rp80.000 di semua hari. Tempat wisata selanjutnya yang GS Tour Travel rekomendasikan adalah Nemo Highland. Salah satu tempat wisata di Bandung selanjutnya yang dapat Sobat GS kunjungi adalah Nemo Highland. Nemo Highland atau singkatan dari Nihi Mountain berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut.
menyajikan pemandangan yang dipenuhi oleh hamparan daun teh dan berkabut. Nemo Highland memiliki udara yang dingin dan sejuk. Nemo Highland dikelilingi hamparan kebun teh dan pegunungan. Dari pintu luar, Sobat GS sudah bisa melihat jembatan kaca yang cukup tinggi dan membutuhkan akses untuk menuju ke sana. Nemo Highland memiliki 4 spot yang bisa dinikmati oleh Sobat GS. Ada area Santorini, jembatan kaca, tenda Indian, dan Shady Cafe. Untuk area bersantai ada juga beanbag dan jaring-jaring. Sementara itu, di bagian dekat jembatan kaca terdapat kubah yang ternyata memiliki nilai sejarah. Kubah ini sudah ada sejak lama dan tidak kami bongkar. Jadi saat itu Boska memantau para petani di kebun teh melalui kubah ini. Di jembatan kaca ini Sobat GS bisa berfoto dengan pemandangan hamparan kebun teh dan kabut jika cuaca sedang begitu dingin. Wisata selanjutnya adalah Cakrawala Sparkling Nature Restaurant. Cakrawala Sparkling Nature Restaurant merupakan salah satu tempat makan hit di Bandung yang belum lama ini namanya viral di media sosial. Berkat berbagai keistimewaan yang disuguhkan untuk para pelanggan, dibangun di kawasan yang tinggi, Cakrawala Sparkling Nature Restaurant bisa jadi pilihan buat kamu yang mencari rekomendasi tempat makan dengan view indah di Bandung. Sebab di sini kamu bisa menyaksikan pesona kota Bandung yang eksotis dengan segala keindahan alam di sekitarnya. Bangunan Cakrawala Sparkling Nature Restaurant tampak bertingkat-tingkat. Desainnya unik menyerupai istana yang megah. Maka dari kejauhan tampak sebagai istana yang memukau seperti negeri dongeng. Menarik untuk dikunjungi tentunya. Sebab sangat jarang ada restoran yang dibangun dengan konsep serupa. Dari sisi bangunan sudah tampak luar biasa, belum lagi beragam menu yang tersedia tentu menggugah selera. Suasana dan fasilitas di lokasi ketika berada di restoran ini tentu sangat mengenyangkan, karena para pengunjung tidak hanya bisa menikmati menu kuliner saja, melainkan juga menikmati berbagai kenyamanan yang ditawarkan. Persis seperti Cafe Boda Barn, Level 6, Sudut Pandang Cafe atau Kalpatri Bandung. Suasana alamnya sangat nyaman dengan ciri khas suasana pegunungan yang terkenal sejuk dan asri, serta pemandangan alamnya yang serba hijau sangat memanjakan mata. Aktivitas hunting foto juga tak kalah asyik, karena bangunan resto ini dibangun sangat cocok untuk tempat instagramable. Maka resto seperti ini sangat cocok untuk semua orang, tidak hanya buat anak milenial saja, tetapi juga untuk liburan keluarga. Di zaman milenial seperti sekarang ini, liburan tak melulu harus mengunjungi tempat wisata. Bagi yang menyukai aktivitas santai dengan nongkrong di restoran, bisa mengunjungi Cakrawala Sparkling Nature Restaurant ini, memberikan kenyamanan yang pas untuk keperluan refreshing dan nongkrong. Tempatnya luas, banyak pemandangan yang indah, dan pastinya sangat cozy. Hadirnya restoran baru ini menjadi kabar gembira bagi warga Bandung dan sekitarnya. Bagi yang bingung mau berlibur kemana dan butuh wisata malam di Bandung, maka resto ini menarik untuk menjadi pilihan. Resto rasa piknik ini menawarkan sensasi nongkrong yang berbeda dari biasanya. Saat sore, para pengunjung dapat menyaksikan indahnya panorama sunset. Karena kita tahu momen indah sunset di tempat-tempat yang bagus selalu menjadi aktivitas terfavorit. Begitu juga saat malam hari, lampu-lampu restoran tampak indah ditambah lagi dengan gemerlap lampu kota Bandung yang tak kalah eksotis. Lokasi Cakrawala Sparkling Nature Restaurant Bandung ini berada di Jalan Pager Manah nomor 57 Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jarak tempuh dari pusat kota adalah 11 km atau sekitar 30 menit. Bagi warga Bandung ataupun yang datang dari luar Bandung bisa mencoba mendatangi Cakrawala Sparkling Nature Restaurant. Tempat wisata yang terakhir yang kami rekomendasikan adalah Famoso Garden. Lokasinya masih satu kawasan dengan mercusuar cafe dan resto, yang notabene sebagai salah satu kafe populer di Kabupaten Bandung. Jika kita melihat fenomena tempat wisata yang saat ini hit di masyarakat, maka bisa dipastikan mayoritas tempat tersebut menyajikan konsep penataan lokasi yang eye-catching.
Hal tersebut selaras juga dengan tuntutan zaman seiring dengan perkembangan internet dan fenomena eksis di media sosial, dan hal tersebut tercermin juga di lokasi Famoso Garden. Lokasi Famoso Garden terletak satu kawasan dengan mercusuar cafe dan resto. Alamat Famoso Garden berada di Jalan Lembah Pakar Timur 2, nomor 7, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam konsep Famoso Garden sangat cocok dijadikan sebagai wisata keluarga atau tempat nongkrong keren bagi muda-mudi. Hal tersebut dikarenakan para pengunjung akan duduk di area taman cantik yang tertata baik. Selain itu, di sekelilingnya banyak sekali istana-istana ala di negeri dongeng dan ala Eropa klasik. Bangunan tersebut berfungsi sebagai spot selfie sekaligus tempat berjualan makanan, minuman, dan souvenir. Tentu saja hal tersebut menyajikan sensasi wisata kuliner ke negeri dongeng. Area tamannya juga diintegrasikan oleh jalur yang tertata rapi dan bersih. Bagi Anda yang baru pertama kali datang ke Famoso Garden, mungkin saja akan kebingungan di mana tempat pesan makanan atau minumannya. Lokasinya berada di dalam istana-istana yang keren. Setelah Anda memesan makanan dan minuman, terdapat pilihan tempat duduk, yaitu di tengah-tengah bangunan istana atau di atas dekat anak tangga. Jika Anda memilih tempat duduk yang di atas, maka view kawasan Famoso Garden bisa terlihat secara keseluruhan. Saat lampu malam mulai dinyalakan, maka nuansa romantis dan instagramable tersaji indah. Nah, itu dia 5 tempat wisata yang bisa GS Tour Travel rekomendasikan. Untuk informasi sekitar paket wisata atau family gathering, bisa lanjut di kolom komentar. Bagi sobat GS yang belum subscribe, bantu channel kami berkembang dengan cara subscribe channel GS Tour Travel Official. Tonton videonya, jangan lupa like dan bagikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.